Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya sehat. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pada materi PJOK. Nah, pertemuan ini merupakan pertemuan kita yang ketiga yang membahas tentang materi cedera dan bagaimana cara menanganinya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang cara menanggulangi cedera dalam beraktivitas sehari-hari, di mana pada pertemuan sebelumnya anak-anak telah belajar apa saja jenis cedera pada aktivitas sehari-hari. Tapi sebelum itu anak-anak, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, tentang cedera pada aktivitas sehari-hari, anak-anak masih ingat tidak? Ayo, apa saja jenis cederanya? Kalau anak-anak masih ingat, coba isikan di kolom komentar ya. Ayo. Sudah anak-anak? Baik, jika sudah, sekarang kita mulai untuk apa saja atau cara untuk menanganinya. Yang pertama adalah luka iris atau luka sayat. Cara menangani kalau kita mengalami luka iris, pertama, pertolongan pertama pada luka iris atau sayat yaitu pertama anak-anak harus membersihkan lukanya dengan air dulu. Lalu taburkan obat antiseptik, pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat. Kemudian, jika diperlukan, pasang juga pembalut dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Begitu anak-anak untuk luka iris. Berikutnya ada luka memar anak-anak. Nah, pada luka memar ini, anak-anak bisa melakukan kompres pada bagian memar dengan air dingin atau air es kira-kira 10 menit. Bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembengkakan. Cara ini dapat dilakukan juga luka memar tanpa terjadi pendarahan. Ya. Jadi kalau luka memar ini tanpa ada pendarahan, maka anak-anak bisa mengompresnya seperti ini. Lalu jika terjadi pendarahan pada luka, maka kompres bagian memar dengan air hangat dahulu, kurang lebih 15-20 menit. Tujuannya agar pembuluh darah melebar dan aliran darah ke bagian tubuh yang luka lancar. Dengan demikian, proses penyembuhan bisa lebih cepat. Lalu setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan air dingin dan panas bergantian. Pengompresan dilakukan hingga memar atau bengkaknya hilang. Kompres dingin untuk menghilangkan rasa nyeri, kompres hangat untuk menghilangkan memar. Begitu anak-anak. Jadi anak-anak paham ya, kompres dingin itu tujuannya apa? Yaitu untuk menghilangkan rasa nyeri. Dan kompres hangat untuk menghilangkan atau mengurangi memar. Berikutnya, kompres dingin ini juga bertujuan untuk mengurangi pembengkakan dan rasa nyeri tadi. Anak-anak juga bisa membuat kompres dingin menggunakan alat dan bahan, contohnya handuk. Anak-anak bisa merendam handuknya dalam air dingin, peras, dan kompreskan pada bagian yang cedera. Anak-anak dapat pula mengganti kompres ini setiap 10 menit. Berikutnya, anak-anak bisa juga menggunakan kacang polong beku. Bungkus kacang polong beku dengan kain tipis. Lalu, gunakan es yang dibungkus plastik juga bisa. Tambahkan sedikit garam untuk kompres dingin ini. Itu anak-anak untuk luka memar.
Semoga anak-anak bisa mengerti ya. Kalau anak-anak mengalami luka memar, bisa melakukan pertolongan pertama seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Berikutnya ada luka lecet. Untuk luka lecet ini, pertama anak-anak harus mencuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit yang lecet. Bersihkan tanah atau pasir yang menempel. Tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan dan tutup luka dengan plester berpembalut lebar untuk menutup luka di sekelilingnya. Jadi kurang lebih seperti itu anak-anak. Paham ya? Nah, berikutnya ada luka tusuk. Luka tusuk ini anak-anak, jika masih terdapat benda tajam pada luka, sebaiknya jangan dicabut benda tajam tersebut untuk mencegah pendarahan lebih banyak. Lakukan penekanan pada sekitar benda tersebut untuk mencegah pendarahan lebih banyak lagi. Yang berikut, segera bawa korban atau siapa yang mengalami luka tusuk tersebut ke rumah sakit atau klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Begitu ya anak-anak untuk luka tusuk. Selanjutnya ada luka gigitan. Pada luka gigitan ini dapat diakibatkan oleh hewan terbagi menjadi luka ringan dan luka dalam. Jika mendapati orang atau anak-anak sendiri terkena gigitan hewan dengan luka ringan, berikut tindakan yang harus anak-anak lakukan. Pertama, tenang dan jangan panik. Segera cuci luka dengan sabun antibakteri dan bilas dengan air bersih. Berikut oleskan krim antibiotik pada luka tersebut. Paham ya anak-anak? Baik. Nah, yang berikut anak-anak juga bisa membalut luka dengan kain kasa juga. Nah, yang berikut masih pada luka gigitan. Jika luka gigitan ini berbahaya atau menimbulkan penyakit rabies contohnya yang digigit anjing, rakun, kelelawar, dan kucing, berikut tindakan yang dapat anak-anak lakukan. Cuci luka tersebut dengan sabun dan air bersih, air mengalir, kurang dari 10 hingga 15 menit. Lalu oles luka dengan cairan alkohol atau cairan antiseptik. Yang berikut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat jika luka akibat gigitan menunjukkan tanda infeksi seperti bengkak, kemerahan, dan nyeri. Begitu anak-anak untuk luka gigitan. Semoga anak-anak paham apa yang Pak Guru sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara menangani luka-luka ya atau cedera yang sering kali terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat dan anak-anak jangan sampai ketinggalan materi terbaru PJOK dari Pak Guru. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Ayo kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Tetap semangat anak-anak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.